Halo, perkenalkan nama saya Sarah Romiana Barasa dari D3 Kebidanan 2B. Di sini saya akan menjelaskan kebutuhan fisiologis dan psikologis pada ibu hamil dari mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan, dosen pengampu Ibu Hana Sriwati. Kebutuhan fisik pada ibu hamil. Yang pertama, kebutuhan oksigen. Ibu hamil sering mengeluh tentang rasa sesak dan pendek nafas. Hal ini disebabkan karena diafragma tertekan akibat membesarnya rahim, sehingga kebutuhan oksigen akan meningkat. Hal ini akan berhubungan dengan meningkatnya aktivitas paru-paru. Oleh karena itu, selain untuk mencukupi kebutuhan O2 ibu, juga harus mencukupi kebutuhan O2 janin. Ibu hamil kadang-kadang merasa sakit kepala, pusing ketika berada di keramaian, misalnya di pasar. Hal ini disebabkan karena kekurangan O2. Untuk menghindari kejadian tersebut, hendaknya ibu hamil menghindari tempat kerumunan banyak orang. Untuk memenuhi O2 yang meningkat, ibu dianjurkan melakukan jalan-jalan di pagi hari, duduk-duduk di bawah pohon yang rindang. Kebutuhan selanjutnya ialah kebutuhan nutrisi. Kekurangan nutrisi selama kehamilan dapat menyebabkan anemia, abortus, pendarahan puerperalis, dan lain-lain. Kebutuhan nutrisi ibu meningkat hingga 300 kalori per hari dari seimbang. Contoh, nasi tim dari 4 sendok makan beras, setengah hati ayam, 1 potong tahu, wortel parut, bayam, 1 sendok teh minyak goreng, dan 400 ml air. 3. Manfaat asupan nutrisi pada ibu hamil. 1. Asupan gizi tubuh ibu sendiri agar tidak terjadi kekurangan energi kronik. 2. Untuk pertumbuhan dan perkembangan janin. 3. Untuk mempersiapkan pembentukan ASI. Peningkatan kebutuhan kalori selama hamil hingga 300 kalori per hari. Peningkatannya yaitu protein 15%, lemak 30%, karbohidrat 55%. Kebutuhan kalori meningkat di trimester 1, cukup sedikit, sedangkan di trimester kedua dan ketiga cukup banyak. Pada trimester kedua, kalori atau energi tambahannya digunakan untuk penambahan volume darah ibu, pertumbuhan uterus dan payudara, serta lemak. Dan pada trimester ketiga, kalori atau energi digunakan untuk pertumbuhan janin dan plasenta. Selanjutnya ialah personal hygiene. Personal hygiene adalah perawatan diri manusia untuk memelihara kesehatan secara fisik dan psikisnya. Personal hygiene berkaitan dengan perubahan sistem pada tubuh ibu hamil. Pada kehamilan, pH vagina menjadi asam, berubah dari 4,3 menjadi 5 sampai 6,5. Oleh karena itu, vagina mudah terkena infeksi. Selanjutnya ialah estrogen, menyebabkan adanya peluang albus atau keputihan, peningkatan vaskularisasi di perifer, mengakibatkan wanita hamil sering berkeringat. Pada uterus yang membesar menekan kantung kemih yang akhirnya menyebabkan ibu hamil sering buang air kecil. Selanjutnya ialah teknik cebok yang dari depan ke belakang ialah teknik yang benar. Personal hygiene yang juga perlu mendapat perhatian adalah perawatan gigi. Pada trimester pertama, ibu hamil mengalami mual dan muntah atau morning sickness. Kondisi ini menyebabkan perawatan gigi tidak diperhatikan. Timbul karies gingivitis. Bila kerusakan gigi tidak diperhatikan dapat mengakibatkan komplikasi secara nefritis, septikemia, dan vulvitis. Yang selanjutnya ialah kebutuhan pakaian. Yang pertama, baju. Baju biasanya dipakai yang longgar, tidak panas dan menyerap keringat, dan lain-lain. Yang kedua ialah bra. Bahan katun dan nilon halus lebih baik. Desain bra disesuaikan dengan menyangga payudara. Guna bra tipis agar lebih nyaman. Yang ketiga, sepatu. Sepatu bertumit, namun jangan tinggi. Hindari sepatu bertali. Pakai sepatu dengan alas yang sedikit tebal dan empuk. Yang selanjutnya ialah eliminasi. Eliminasi adaptasi gastrointestinal sehingga menyebabkan penurunan tonus dan mobility lambung, dan khusus terjadi reabsorpsi zat-zat makanan peristaltik. Usus lebih lambat sehingga menyebabkan obstipasi pengaruh estrogen, dan prostagen menyebabkan sering terjadi pengeluaran keringat. Yang selanjutnya ialah seksual.
Meningkatnya vaskularisasi pada vagina dan viscera pelvis dapat mengakibatkan meningkatnya sensitivitas seksual. Ketakutan akan injuri pada ibu maupun janin akan mengakibatkan pola seksualitas menurun. Hamil bukan merupakan halangan untuk melakukan hubungan seksual. Mobilisasi dan body mekanik. Mobilisasi adalah kemampuan seseorang untuk bergerak secara bebas, mudah dan teratur, mempunyai tujuan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup sehat. Manfaat mobilisasi adalah sirkulasi darah menjadi baik, nafsu makan bertambah, pencernaan lebih baik, dan tidur lebih nyenyak. Gerak badan melelahkan. Gerak badan yang menghentak atau tiba-tiba dilarang untuk dilakukan. Dianjurkan berjalan-jalan pagi hari dalam udara yang bersih, masih segar. Gerak badan di tempat. Berdiri, jongkok, terlentang kaki diangkat, terlentang perut diangkat, melatih pernapasan. Latihan normal, tidak berlebihan. Istirahat bila lelah. Eksersis atau senam hamil. Ibu hamil dianjurkan untuk melakukan olahraga. Olahraga yang aman dilakukan pada kehamilan diantaranya berenang, berjalan kaki, yoga, dan lain-lain. Istirahat atau tidur. Istirahat atau tidur dan bersantai harus diperhatikan dengan baik, karena istirahat dan tidur secara teratur dapat meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani untuk kepentingan perkembangan dan pertumbuhan janin, dan juga membantu wanita tetap kuat dan mencegah penyakit. Juga dapat mencegah keguguran, tekanan darah tinggi, bayi yang sakit, dan masalah-masalah lainnya. Kebutuhan selanjutnya ialah imunisasi. Imunisasi adalah suatu cara untuk meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu antigen. Vaksinasi dengan toksoid tetanus atau TT dianjurkan untuk dapat menurunkan angka kematian bayi karena infeksi tetanus. Vaksinasi toksoid tetanus dilakukan 2 kali selama hamil. Imunisasi TT sebaiknya diberikan pada ibu hamil dengan umur kehamilan antara 3 bulan sampai 1 bulan sebelum melahirkan dengan jarak minimal 4 minggu. Kebutuhan selanjutnya ialah traveling. Wanita hamil supaya berhati-hati dalam membuat rencana perjalanan yang cenderung lama dan melelahkan. Pilihlah tempat hiburan yang tidak terlalu ramai. Setelah kita mengetahui kebutuhan fisik pada ibu hamil, kita juga perlu mengetahui kebutuhan psikologis pada ibu hamil. Kebutuhan psikologis ibu hamil antara lain: 1. Support keluarga, memberikan dukungan berbentuk perhatian, pengertian, kasih sayang pada wanita dari ibu, terutama dari suami, anak jika sudah mempunyai anak, dan keluarga ataupun kerabat. Hal ini untuk membantu ketenangan jiwa ibu. Selanjutnya ialah support tenaga kesehatan, memberikan pendidikan, pengetahuan dari awal kehamilan sampai akhir kehamilan yang berbentuk konseling, penyuluhan, dan pelayanan kesehatan lainnya. Contoh, keluhan mual dan muntah. Bidan akan menyarankan sering makan, tapi porsi sedikit, konsumsi biskuit pada malam hari, sesuatu yang manis, atau permen, jus, ataupun buah-buahan. Hindari makanan yang beraroma tajam. Yakinkan bahwa situasi ini akan berakhir saat bulan keempat. Yang selanjutnya ialah rasa aman dan nyaman selama kehamilan. Orang yang paling penting bagi seseorang wanita hamil biasanya ialah suami. Wanita hamil yang diberi perhatian dan kasih sayang oleh suaminya menunjukkan lebih sedikit gejala emosi dan fisik, lebih sedikit komplikasi persalinan, dan lebih mudah melakukan penyesuaian selama masa nifas. Ada 2 kebutuhan utama yang ditunjukkan wanita selama hamil, antara lain: 1. Menerima tanda-tanda bahwa ia dicintai dan dihargai. 2. Merasa yakin akan penerimaan pasangannya terhadap sang anak yang dikandung ibu sebagai keluarga baru. Kebutuhan psikologis selanjutnya ialah persiapan menjadi orang tua. Persiapan orang tua harus dipersiapkan, karena setelah bayi lahir banyak perubahan peran yang terjadi, mulai dari ibu, ayah, dan keluarga.
Bagi pasangan yang baru pertama mempunyai anak, persiapan dapat dilakukan dengan banyak konsultasi dengan orang-orang yang mampu untuk membagi pengalaman dan memberikan nasihat mengenai persiapan menjadi orang tua. Bagi pasangan yang sudah mempunyai lebih dari satu anak, dapat belajar dari pengalaman mengasuh anak sebelumnya. Selain persiapan mental, yang tak kalah pentingnya adalah persiapan ekonomi. Karena bertambah anggota, maka bertambah pula kebutuhannya. Yang selanjutnya ialah persiapan sibling. Persiapan sibling di mana wanita telah mempunyai anak pertama atau kehamilan paragravidum, yaitu persiapan anak untuk menghadapi kehadiran adiknya. A. Support anak untuk ibu atau wanita hamil. Menemani ibu saat konsultasi dan kunjungan, saat perawatan akhir kehamilan untuk proses persalinan. B. Apabila tidak dapat beradaptasi dengan baik, dapat terjadi kemunduran perilaku, misalnya menghisap jari, mengompol, nafsu makan berkurang, dan rewel, dan masih banyak lagi. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai tentang kebutuhan fisik dan psikologis pada saat ibu hamil. Semoga bermanfaat. Salam sehat.